Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Salam sejahtera, semoga sehat selalu untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai membangun sistem informasi. Yang pertama akan dijelaskan oleh Deni Asyonur Hanifah, NIM 195211078. Sistem sebagai perubahan yang direncanakan dalam perusahaan. Pengenalan dari suatu sistem informasi yang baru melibatkan jauh lebih banyak daripada perangkat keras dan perangkat lunak yang baru. Ini juga meliputi perubahan dalam pekerjaan, keahlian, dan manajemen organisasi. Pengembangan sistem dan perubahan organisasional. Bentuk yang paling umum dalam perubahan organisasional yang dimungkinkan dengan teknologi informasi adalah yang pertama, otomatisasi. Hal ini dikarenakan lebih efisien dan efektif. Yang kedua, rasionalisasi prosedur, yakni pelurusan prosedur operasional yang standar untuk memperbaiki kemacetan-kemacetan produksi pada otomatisasi. Sehingga ini merupakan suatu bentuk perubahan organisasional yang mengikuti dengan cepat dari otomatisasi awal. Manajemen kualitas adalah membuat pencapaian kualitas tujuan itu sendiri dan tanggung jawab dari semua orang dan fungsi-fungsi dalam suatu organisasi. Dengan begitu, sebagai suatu tujuan untuk mendorong program peningkatan kualitas yang sedang berlangsung. Yang keempat, merancang ulang proses bisnis adalah tipe perubahan organisasional yang lebih ampuh. Proses bisnis akan dianalisis, disederhanakan, dan dirancang ulang. Yang kelima, pergeseran paradigma merupakan bentuk yang radikal dan perubahan bisnis karena melibatkan pemikiran kembali sifat bisnis dan sifat dari organisasi tersebut. Hal yang sering mengalami kegagalan karena perubahan organisasional secara ekstensif sangat sulit untuk mengaturnya. Perusahaan-perusahaan ingin melakukan perubahan radikal karena imbalannya sama besar. Yang selanjutnya adalah perancangan ulang proses bisnis. Untuk menjalankan manajemen proses bisnis melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi proses untuk perubahan dengan memahami proses bisnis, apakah yang memerlukan peningkatan atau tidak. Para manajer perlu menentukan proses bisnis, apakah yang paling penting dan bagaimana meningkatkan proses ini akan membantu kinerja bisnis, sehingga hasilnya menjadi rentan terhadap para pesaing yang menemukan bisnis yang tepat. Menganalisis proses-proses yang telah ada. Proses bisnis yang telah ada akan dibuat model dan didokumentasikan, mencatat input, output, sumber daya, dan urutan aktivitas. Yang ketiga, merancang proses yang baru. Ketika proses yang ada dipetakan dan diukur dalam waktu dan biaya, maka tim yang merancang proses akan berusaha untuk meningkatkan proses dengan merancang yang baru. Kemudian yang keempat, mengimplementasikan proses yang baru. Sistem informasi yang baru atau peningkatan dari sistem yang telah ada harus diimplementasikan untuk mendukung proses perancangan ulang. Proses yang baru dan sistem pendukung akan diluncurkan ke dalam organisasi bisnis. Sebagaimana bisnis dimulai menggunakan proses tersebut, maka permasalahan menjadi terselesaikan dan teratasi. Yang kelima, pengukuran yang terus-menerus. Ketika bisnis mengalami perubahan lainnya, sehingga perlu adanya pengukuran yang terus-menerus setelah diimplementasikan dan dioptimalkan. Alat bantu bagi manajemen proses bisnis. Alat bantu bagi aspek BPM yang bervariasi meliputi IBM, Oracle, dan TIBCO. Alat tersebut membantu bisnis dalam mengidentifikasi dan mendokumentasikan proses yang memerlukan peningkatan, menciptakan model untuk meningkatkan proses penangkapan dan menegakkan aturan bisnis untuk menjalankan proses, dan mengintegrasikan sistem-sistem yang telah ada untuk mendukung proses yang baru atau yang dirancang ulang. BBM juga menyediakan analisa untuk memverifikasi bahwa kinerja dari suatu proses tersebut melakukan hal yang baik. Setelah ditingkatkan untuk mengukur dampak dari perubahan proses tersebut, indikator-indikator kunci dari kinerja bisnis, beberapa alat bantu BPM mendokumentasikan dan memonitor proses bisnis untuk membantu proses dan mengidentifikasi ketidakefisienannya.
Kategori alat bantu yang ketiga, membantu bisnis untuk dalam mengintegrasikan sistem yang telah mereka miliki untuk mendukung meningkatkan proses tersebut. Ikhtisar dari pengembangan sistem. Aktivitas-aktivitas yang masuk ke dalam menghasilkan suatu pemecahan sistem informasi terhadap permasalahan atau peluang organisasional dinamakan pengembangan sistem. Analisis sistem. Analisis suatu permasalahan yang mana suatu perusahaan berusaha memecahkan dengan sistem informasi. Analisis sistem terdiri atas menentukan permasalahan, mengidentifikasi penyebab-penyebabnya, menentukan solusi, dan mengidentifikasi kebutuhan informasi yang harus dipenuhi oleh suatu sistem. Menentukan kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi atau informasi requirement dari suatu sistem yang baru melibatkan mengidentifikasi siapa yang memerlukan informasi, di mana, kapan, dan bagaimana. Desain sistem memperlihatkan bagaimana sistem akan memenuhi sasaran ini, keseluruhan, rencana, atau model bagi sistem tersebut. Peranan dari para pengguna akhir. Kebutuhan informasi pengguna mendorong upaya untuk membangun sistem secara keseluruhan. Para pengguna harus memiliki kendali yang memadai atas proses desain untuk memastikan bahwa sistem akan dicerminkan prioritas bisnis mereka dan kebutuhan informasi bukan bias dari staf teknikal. Menyelesaikan proses pengembangan sistem. Hal tersebut mencakup langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pemrograman. Perangkat lunak yang memenuhi kebutuhan akan suatu sistem yang baru dari sumber-sumber eksternal. Yang kedua, pengujian. Menjawab pertanyaan apakah hasil yang diinginkan berdasarkan kondisi-kondisi yang diketahui. Menguji data harus dipersiapkan dengan hati-hati. Meninjau ulang hasil dan memperbaiki akan dilakukan dalam sistem. Untuk melakukannya, pengujian terdapat pertama, pengujian unit testing terdiri atas pengujian setiap program secara terpisah dalam sistem. Yang kedua, pengujian sistem akan menguji fungsi dari sistem informasi sebagai suatu keseluruhan dan mencoba untuk menentukan apakah modul-modul yang berlainan akan berfungsi bersama-sama seperti yang direncanakan dan apakah kesenjangan yang terjadi antara sistem benar-benar bekerja dan cara yang dipahami. Yang ketiga, pengujian penerima, menyediakan sertifikasi final dari mana sistem siap untuk digunakan dalam suatu pengaturan produksi. Rencana pengujian atau test plan meliputi semua persiapan untuk serangkaian pengujian yang telah dijelaskan dalam sistem informasi pengujian. Konversi merupakan suatu proses perubahan dari sistem yang lama menjadi sistem yang baru. Ada 4 bagian utama konversi yang dapat dilakukan. Yang pertama, strategi paralel. Yang kedua, strategi pemangkasan secara langsung. Yang ketiga, strategi penelitian percobaan. Yang keempat, strategi pendekatan bertahap. Dokumentasi yang terperinci memperlihatkan bagaimana sistem bekerja dengan baik dari sudut pandang teknikal maupun pengguna akhir yang diselesaikan selama masa konversi untuk digunakan dalam pelatihan dan kegiatan operasional setiap harinya. Kemudian produk dan pemeliharaan. Audit pasca implementasi yang formal dipersiapkan setelah sistem telah terpasang dengan baik, maka harus dipelihara. Sementara itu, berada dalam produksi untuk memperbaiki kesalahan, memenuhi persyaratan, atau meningkatkan efisiensi pemrosesan. Kedua, pemeliharaan atau maintenance. Perubahan dalam perangkat keras, perangkat lunak, dokumentasi, atau prosedur pada sistem produksi untuk memperbaiki kesalahan, memenuhi persyaratan yang baru, atau meningkatkan efisiensi pemrosesan. Pemodelan dan perencanaan sistem. Metodologi terstruktur dan metodologi berorientasi objek. Metodologi terstruktur telah digunakan untuk mendokumentasikan, menganalisis, dan merancang sistem informasi sejak tahun 1970-an. Terstruktur mengacu pada kenyataan bahwa teknik-teknik yang dilakukan adalah tahap demi tahap,
dengan tiap tahap dibangun pada tahap yang sebelumnya, bersifat berorientasi proses berfokus pada pemodelan proses, atau tindakan mengambil, menyimpan, memanipulasi, dan mendistribusikan data seiring data tersebut mengalir melalui sistem. Pengembangan berorientasi objek, menangani permasalahan pengembangan yang berorientasi pada objek, menggunakan objek sebagai unit dari analisis tersebut. Suatu objek yang menggabungkan data dan proses tersebut, yang operasionalnya dengan data tersebut, titik data dikemas dalam suatu objek yang dapat diakses dan dimodifikasi hanya dengan mengoperasionalkan atau metode yang terkait dengan objek tersebut. Rekayasa ulang perangkat lunak berbantuan komputer. Kadangkala disebut juga dengan rekayasa ulang sistem berbantuan komputer, yakni penyediaan peralatan perangkat lunak untuk mengotomatisasi metodologi yang baru yang dijelaskan untuk mengurangi jumlah kerja repetitif yang harus dilakukan oleh pemrogram, dan juga memfasilitasi pembuatan dokumentasi yang jelas dan koordinasi upaya tim pemrogram. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maya Astria Dewayani, NIM 19521111080. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang pertama mengenai poin pendekatan alternatif pembangunan sistem. Yang pertama yaitu siklus hidup sistem tradisional. Siklus hidup sistem adalah metode tertua untuk membangun sistem informasi. Siklus hidup sistem tradisional masih digunakan untuk membangun sistem kompleks yang besar, yang memerlukan analisis persyaratan yang ketat dan formal, spesifikasi yang telah ditentukan, dan kontrol yang ketat terhadap proses pembuatan sistem. Namun, pendekatan siklus sistem tradisional bisa mahal, menyita waktu, dan tidak fleksibel. Kemudian yang kedua yaitu pembuatan prototipe. Prototipe terdiri dari membangun sistem eksperimen dengan cepat dan murah agar pengguna akhir bisa mengevaluasi. Prototipe adalah versi kerja dari sistem informasi atau bagian dari sistem. Namun, model ini hanya merupakan model pendahuluan. Setelah beroperasi, prototipe akan disempurnakan lebih lanjut sampai sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian tahap-tahap dalam pembuatan prototipe. Tahap pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan dasar dari pengguna. Tahap kedua yaitu mengembangkan prototipe awal. Tahap ketiga yaitu menggunakan prototipe. Dan tahap keempat yaitu merevisi dan memperbaiki prototipe. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan oleh pengguna akhir. Pengembangan oleh pengguna akhir adalah fenomena di mana beberapa jenis sistem informasi dapat dikembangkan oleh pengguna akhir dengan sedikit atau tanpa bantuan formal dari spesialis teknik. Kemudian yang keempat yaitu paket perangkat lunak aplikasi dan alih daya. Paket perangkat lunak aplikasi banyak aplikasi umum bagi perusahaan, antara lain yaitu pembayaran gaji, piutang, buku besar, atau pengendalian persediaan untuk fungsi-fungsi yang universal. Kemudian yang B, alih daya. Alih daya, salah satu bentuk alih daya dalam perusahaan adalah alih daya pekerjaan kepada organisasi eksternal yang mengkhususkan diri pada penyedia layanan tersebut, komputasi dan perangkat lunak, cloud computing sebagai para penyedia jasa. Kemudian poin yang kedua yaitu pengembangan aplikasi untuk perusahaan digital. Pengembangan aplikasi cepat atau Rapid Application Development digunakan untuk menggambarkan proses pembuatan sistem kerja dalam waktu yang singkat. Yang kedua yaitu pengembangan berbasis komponen dan layanan web. Manfaat pengembangan berorientasi objek untuk membangun sistem yang dapat merespon lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat, termasuk aplikasi web. Yang ketiga yaitu pengembangan aplikasi mobile. Mengembangkan aplikasi untuk smartphone mobile sangat berbeda dengan pengembangan PC dan layar mereka yang jauh lebih besar. Aplikasi seluler perlu dioptimalkan untuk tugas spesifik yang harus mereka lakukan.
Aplikasi sebaiknya tidak mencoba menjalankan terlalu banyak tugas dan harus dirancang untuk kegunaan pengalaman pengguna untuk interaksi mobile, berbeda secara mendasar dengan pengguna PC, desktop, atau laptop. Poin yang terakhir yang saya akan jelaskan yaitu mengenai pertumbuhan sistem informasi internasional. Yang pertama yaitu mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional. Strategi dasar yang harus diikuti saat membangun sistem internasional adalah memahami lingkungan global tempat perusahaan beroperasi. Ini berarti memahami keseluruhan kekuatan pasar atau pembala bisnis yang mendorong industri Anda menuju persaingan global. Yang kedua yaitu lingkungan global, penggerak dan tantangan bisnis. Penggerak bisnis global dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama faktor budaya umum dan yang kedua yaitu faktor bisnis yang spesifik. Kemudian yang terakhir yaitu paling mutakhir. Timbul beberapa kesulitan yang signifikan dalam membangun arsitektur internasional yang sesuai. Kesulitan melibatkan perencanaan sistem yang sesuai dengan strategi global perusahaan, penataan organisasi sistem dan unit bisnis, penyelesaian masalah, implementasi, dan pemilihan yang tepat. Sekian dari saya, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Vicky Ade Pangestu dengan NIM 195211047. Baik, selanjutnya mengelola sistem informasi internasional. Dalam mengelola sistem informasi internasional terdapat 3 isu yang dihadapi perusahaan dalam meraih posisi global: memilih strategi, mengatur bisnis, dan mengelola wilayah manajemen sistem. Untuk yang pertama, sistem global dan organisasi bisnis. Terdapat 4 strategi global utama yang menjadi basis struktur organisasi global. Yang pertama, strategi ekspor domestik, kemudian strategi multinasional, kemudian pewaralaba, dan strategi lintas negara. 2. Sistem global untuk menyesuaikan strategi. Terdapat 4 juga, tapi bedanya di sini namanya 4 konfigurasi sistem, yaitu sebagai berikut. A. Sistem tersentralisasi, yaitu sistem yang mana pengembangan dan operasinya sepenuhnya berlangsung di tempat asal. Terus lanjut, sistem terduplikasi merupakan sistem yang mana proses pengembangan dilaksanakan di tempat asal, sedangkan operasinya ditangani oleh unit-unit independen di lokasi luar negeri. Terus kemudian sistem terdesentralisasi, yaitu sistem yang mana masing-masing unit luar negeri merancang solusi dan sistem yang unik untuk masing-masing. Dan yang terakhir, sistem jaringan adalah sistem yang pengembangan dan operasinya berlangsung secara integrasi dan terkoordinasi pada seluruh wilayah unitnya. Yang ketiga, menata ulang bisnis. Berikut prinsip-prinsip menata ulang bisnis. Jadi dalam menata ulang bisnis terdapat 3 prinsip. Yang pertama, menata ulang aktivitas yang dapat memberikan nilai-nilai tambah sesuai dengan keunggulan komparatifnya. Kedua, mengembangkan dan mengoperasikan unit sistem pada setiap tingkat aktivitas beragam regional, nasional, dan internasional. Dan terakhir, mendirikan kantor tunggal di kantor pusat dunia yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem internasional. Selanjutnya, isu dan peluang teknologi untuk rantai nilai global. Yang pertama ada platform komputasi dan internet dan integrasi sistem. Perkembangan arsitektur sistem informasi lintas negara yang didasarkan pada konsep sistem ini bertujuan mengembangkan sistem global, terdistribusi, dan terintegrasi untuk mendukung proses bisnis digital yang melintasi batas-batas antar negara. Singkatnya, masalah-masalah ini sama dengan yang dihadapi oleh upaya pengembangan sistem domestik besarannya. Kemudian yang kedua ada konektivitas. Sedikit perusahaan global yang merasa puas dengan tingkat keamanan internet dan biasanya menggunakan jaringan pribadi untuk mengomunikasikan data yang sensitif dan virtual private network atau VPN berbasis internet untuk
komunikasi membutuhkan pengamanan yang lebih sedikit, sedangkan jaringan-jaringan pribadi lebih menjamin level layanan keamanan yang lebih baik daripada internet. Perusahaan dapat menciptakan internet global untuk komunikasi internal atau extranet untuk bertukar informasi lebih cepat. Ketiga, penempatan perangkat lunak. Perkembangan dan sistem-sistem ini menimbulkan tantangan bagi aplikasi perangkat lunak. Bagaimana sistem-sistem antarmuka yang lama akan dibandingkan dengan yang baru? Terlepas dari mengintegrasi sistem yang baru dengan yang lama, terdapat permasalahan tentang desain antarmuka manusia dan fungsionalitasnya. Maka dengan demikian, aplikasi perangkat lunak apakah yang dibutuhkan? Unit-unit perusahaan dan negara-negara tidak canggih secara teknis akan menghadapi permasalahan-permasalahan yang rumit secara teknis dari aplikasi-aplikasi perusahaan.